Ya, senang bisa berada di antara Bapak Ibu di tempat ini. Setelah kurang lebih 2 atau 3 tahun ya, saya nggak pernah sih, sampai saya nggak tahu udah ada pakai LED di sini ya. Dulu pasti pakai 2 layar proyektor yang pakai PowerPoint, laser pointer, tik, ya kita masuk screen berikutnya, jangan berubah, tik, anggar kene, di itu, gitu kan ya. Nah, tempat ini saya katakan cukup bersejarah karena di kota Lembang inilah saya dibaptis oleh almarhum Pak David di Grand Hotel waktu itu, ya. Nah, kemudian di tempat ini gerejanya masih sekarang jadi lapangan basket, ya. Nah, disitulah saya diberkati dalam pemberkatan nikah juga oleh Pak David, ya. Dan kemudian di tempat ini juga ada satu peristiwa yang sampai hari ini saya tetap ingatnya. Nah, pasti udah ada yang ketawa. Di tengah-tengah ibadah waktu khotbah tiba-tiba kebelet mau pipis. Nah, disitulah kejadiannya ya. Nah, tempat ini bagi saya sangat-sangat bersejarah. Terima kasih Pak Jajang sudah mengundang kembali saya di tempat ini. Saya pikir nggak dipohokeun, gitu kan ya. Ada 2-3 tahun yang lalu. Nah, memang perkembangan cukup banyak. Dan selain sebagai masih jadi guru kom, jadi kasubdipkom, pengajaran di Bandung, di Rayon 2. Saya juga sebagai sekarang jadi dosen di STT KDSI Kota Bogor. Untuk 2 mata kuliah, Teologi Perjanjian Lama dan Pemuridan di Daskalog ya. Jadi amanat agung Yesus tentang pemuridan konteksnya seperti apa sih? Nah, dari situ nanti kita bisa paham. Tadinya waktu saya oleh Kaprodi di sana kasih jadwal ini, saya pikir aduh, materi yang mungkin membosankan buat saya. Tetapi akhirnya yang sampaikan tentang pemuridan saya cari dari budaya orang Yahudi yang disebut dengan Hafruta. Nah, Hafruta itulah kalau di kita jadi cool sekarang ya. Dan makna daripada Marta dan Maria. Maria duduk di bawah kaki Yesus. Itu pemaknanya apa? Dari situlah akhirnya saya excited untuk juga mengajar ini. Ya di STT KDSI di Kota Bogor. Tapi secara online. Karena saya harus kesan, harus off-road. Gitu kan ya. Nah, baik pada kesempatan hari ini saya akan sharekan satu firman Tuhan yang saya beri judul But God. Tetapi Tuhan. Nah, kita percaya Bapak Ibu. Kita sebagai anak Tuhan. Anggar bisa, bisa. Ya. Kita sebagai anak Tuhan, kita percaya bahwa perjalanan hidup kita tidak ada yang namanya koinsiden atau sesuatu yang bersifat kebetulan. Tetapi segala sesuatu hanya bersifat adalah tujuan dan rencana Allah. Saya ulangi, perjalanan hidup kita ini ngegaung kayaknya masih ada ehonya. Nah, saya ulangi, dalam kehidupan orang percaya di dalam Tuhan, kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita tidak ada yang bersifat kebetulan atau coincidence. Yang ada adalah tujuan dan rencana Tuhan di dalamnya. Mungkin ketika kita menjalani kehidupan seakan-akan coincidence, sesuatu hanya bersifat kebetulan. Padahal di balik itu semua ada rencana dan rancangan Tuhan di dalamnya. Nah, saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat daripada kehidupan daripada Musa. Perjalanan hidup daripada Musa. Nah, kita lihat Musa adalah sosok tokoh di dalam Alkitab yang tidak pernah lahir di tanah perjanjian. Ketika Musa lahir, dia ada di tanah Mesir. Ketika bangsa Israel ada di Mesir waktu itu. Dan ingat, pada waktu Musa lahir, keadaan politik Mesir justru keadaan politik yang tidak kondusif. Di mana pemerintah Mesir pada waktu itu adalah seorang pemimpin Firaun yang tidak mengenal akan jasa daripada bangsa Israel di sana. Daripada Yusuf. Sehingga Raja Mesir yang berikutnya dia ketakutan. Dengan berkembangnya komunitas orang-orang Yahudi di Mesir. Sehingga dia takut bahwa perkembangan yang begitu banyak akan membuat mereka menjadi berontak. Dan akhirnya menduduki daripada Mesir. Negative thinkingnya muncul. Nah, akhirnya Raja Mesir inilah, perhatikan ya, dia mengadakan suatu politik untuk menekan, mungkin itu lebih kata-kata lembut daripada genosida, untuk memusnahkan satu bangsa, menekan jumlah komunitas orang-orang di Mesir. Saya lompat saja ya sini ya. Caranya apa? Lihat, saya loncat ke Keluaran 1 ayat 6 sampai 22, nanti Bapak Ibu baca di rumah. Saya ajak ke ayat 11-nya. Sebab itu, lihat, pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk apa? Menindas mereka dengan kerja paksa. Jadi bangsa Israel dipaksa untuk kerja keras. Ada mandornya di sana. Dengan konsep bahwa dengan kerja keras ini akan menekan jumlah natalitas atau kelahiran dari bangsa Israel.
perempuan laki-laki ada di sini, ditekan untuk kerja rodi di sana. Ataupun mungkin seorang wanita yang hamil ditekan untuk kerja paksa ini, akhirnya mengalami keguguran. Itu kita perhatikan dalam konteks yang pertama daripada bangsa Mesir melakukan genosida ini. Yang kedua, kita loncat ya. Yang kedua, ayat 15 nih. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang bernama Pua. Katanya apa? Lihat, ambil saya warna kuningnya aja. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Yang kedua, dengan cara digugurkan secara paksa. Politik yang kedua. Yang pertama, genosidanya kerja paksa, rodi, artinya dianggap kelas 2. Yang kedua, dengan cara digugurkan secara paksa. Tetapi justru di sini kita lihat Tuhan ikut campur begitu luar biasanya kepada bangsa Israel. Dan yang ketiga, kita loncat ke sini. Lihat, kita lompat ke sini. Ya. Ayat 22. Lihat. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, seluruh rakyat, fatwa. Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Artinya rakyat diperintahkan kewenangan legal. Ketemu di jalan ada anak laki-laki Ibrani, tangkap, lempar ke sungai Nil. Tangkap, lempar ke sungai Nil. Ada 3 cara yang dilakukan oleh Mesir untuk menghabiskan bangsa Israel. Nah, dalam keadaan seperti ini, politik seperti ini, Musa itu lahir. Artinya keadaan tidak enak, keadaan tidak menyenangkan, ya. Nah, boleh dikatakan waktu Musa lahir, mungkin dia nggak punya teman-teman sebaya, sepantar sama dia. Yang lainnya udah dibunuh, jadi dia mungkin hidup seorang diri dalam usia-usia seperti itu. Nah, sekarang kita lihat yuk, Keluaran 2, 1-10. Bagaimana kelahiran daripada Musa? Yang mungkin kita anggap kebetulan. Tapi dibalik namanya kebetulan, kan kita ingat tadi kata-kata awal ya. Tidak ada faktor kebetulan selain daripada tujuan rencana Allah di dalamnya. Nah, kita lihat yuk. Keluaran 2 ayat 1-10. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Anak ini lahir, harusnya dibunuh kan, anak laki-laki. Karena dia lihat parasnya elok, maka mamanya berusaha untuk melindungi anak ini. Dipelihara selama 3 bulan, tapi namanya anak-anak udah 3 bulan udah mulai gede. Tangis saja gitu kan. Waduh, tetangga sebelah bisa kedenger nih. Akhirnya ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya ya, dan dengan gala-gala dan ter diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya Miriam berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang terjadi dengan dia. Perhatikan selanjutnya. Nah, lihat. Kelihatan ya? Nggak bias ya? Nah, maka datanglah. Mungkin kita ngomong, kebetulan, koinsiden. Tapi ingat, tidak ada faktor kebetulan selain daripada tujuan Tuhan. Perhatikan, tiba-tiba datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Kita nggak tahu, Alkitab tidak mencatat apakah ada agenda harian putri Firaun mandi di sungai Nil. Atau sebulan sekali, atau seminggu sekali, enggak. Tapi pada waktu Musa dilarung di sana, dan Miriam mengawasi adiknya itu, putri Firaun datang dengan rombongan. Mandi di sana. Nah, perhatikan ya. Kita loncat ke 6 ya. Di situ dulu deh ya, biar jelas dulu. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Perhatikan. Mungkin waktu dia mau mandi, tiba-tiba dia bisa melihat ada peti di tengah-tengah danau itu. Di sungai Nil itu. Disuruh dayang-dayangnya ambil. Kok bisa sih? Apakah putri Firaun lagi sabunan tiba-tiba petinya lewat gitu di belakang dia nggak ngeliat? Ini dia bisa ngeliat. Mungkin kita ngomong faktor kebetulan. Sekali lagi, tidak ada faktor kebetulan selain rencana Tuhan di dalamnya. Lalu, perhatikan ayat 6-nya. Ketika dibuka, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis.
Kenapa menangis? Kok kenapa tidak lagi tertidur? Menangis. Dan akhirnya apa? Belas kasihanlah ia kepadanya dan dia berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Dan ingat, ini putri Firaun loh. Firaun papahnya kasih fatwa. Ketemu anak laki-laki Ibrani, lempar ke sungainya. Tapi ketika dia lihat, begitu dibuka, ada bayi laki-laki Ibrani. Timbul belas kasihannya. Dia mulai melawan perintah papahnya. Bisa nangkep ya Bapak Ibu sampai poin ini ya. Nah, perhatikan ya. Lalu bertanyalah, nah Miriam nyamperin ceritanya. Kakak adik itu kepada putri Firaun. Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saat putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Lalu lihat, maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu setelah berjumpa dengan mamahnya Musa. Siapa namanya mamahnya Musa? Yokebed, betul ya. Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku. Maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Lihat, ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada, di atas ini, lihat. Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku. Maka, perhatikan apa kata berikutnya. Aku akan memberi upah kepadamu. Bayangkan, mamanya sendiri yang nyusuin anaknya dibawa di dalam rumahnya, malahan dikasih gaji oleh pihak kerajaan. Keren kan? Yang seharusnya anak ini dibunuh karena anak laki-laki secara aturan Firaun. Nah, lihat, setelah besar anak ini dibawanya ke putri Firaun, dia mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya karena aku telah menariknya dari air. Musa itu bukan bahasa Ibrani. Karena kata air itu bahasa Ibrani adalah mayim, itu untuk air. Bukan Musa. Musa itu bahasa Mesir yang dari kata Musa inilah jadi kata moist. Makanya ada bahasa Inggris yang kata moisturizer, pelembab. Dari sini mengandung unsur air. Musa seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lihat yuk. Nah, mungkin kita ngomong gini. Keadaan yang Musa alami mungkin ini adalah seperti suatu kebetulan. Tetapi saya mau katakan, di dalam Tuhan gak ada faktor kebetulan. Tetapi ada rencana Tuhan. Nah, saya ngomong gini nih. Ada kalanya dalam kehidupan kita, iblis selalu kasih plot kecil. Dimasukkan dalam kehidupan kita. Sakit lah, vonis kanker lah, segala macam lah. Tetapi kita ingat, but God. Tetapi Tuhan yang saya jadikan judul, has a plan. Dari setiap masalah yang kita hadapi, Tuhan tetap punya satu rencana di sana. Tuhan punya satu rancangan di sana. Saya ambil contoh lah dalam konteks kemarin, saya ikut di MDPJ di Sentul karena dibarengi dengan adanya Rakornas untuk KOM. Jadi karena visi daripada gembala kita everyone, maka dibentuklah KOM digital. Jadi for next Juli ini akan di launching KOM digital ini bersifat seperti UT, Universitas Terbuka. Ya, nah nanti kita bisa berinteraksi dengan si pengajar. Bisa kita bikin janjian, kita bisa ketemu lewat Zoom, kita bisa ngomong di sana. Jadi dibikin seperti UT, ya. Nah, dan ini mulai ditranslate ke dalam bahasa Mandarin, bahasa Vietnam. Kadang-kadang iblis bikin satu plot kecil. Tetapi Tuhan bisa mengubah plot kecil itu menjadi suatu rencana yang bagus. Nah, kita ingat kalau kita mundur ke belakang, kenapa bangsa Israel ada di Mesir? Oleh karena Yusuf pernah membawa kerabatnya tinggal di Mesir. Karena ada suatu kekeringan dan dia punya suatu jasa di Mesir, akhirnya bangsa Israel bisa tinggal di Goshen, akhirnya mereka berjasa bagi bangsa Israel. Nah, tetapi apa yang terjadi pada Yusuf sampai dia berada di Mesir? Karena dia pernah dikhianati dan dijual oleh saudara-saudaranya. Peristiwa ketika dia diperlakukan tidak adil oleh saudara-saudaranya, mungkin dianggapnya sebagai satu peristiwa yang menyakitkan. Tetapi kenapa akhirnya dia bisa menjadi pemimpin yang kedua di Mesir? Mungkin kita ngomong koinsiden, kebetulan. Ingat sekali lagi, tidak ada faktor kebetulan selain pada rencana Tuhan di dalamnya. Maka itu ketika Yusuf berjumpa dengan abang-abangnya, dia ngomong ini. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat, perhatikan, terhadap aku.
Kemudian kalimat berikutnya apa nih? But God, tapi Allah. Perhatikan, telah merekarkannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ada kata-kata but God, tetapi Tuhan. Nah, kalimat ini kalau saya rubah menjadi seperti ini. Sorry, kepencet double. Oke. Nah, lihat. Iblis ngasih plot kecil. Kadang-kadang mereka-reka yang jahat bagi kita. Tapi Tuhan mereka yang baik. Artinya Tuhan bisa mengubah plot yang jahat daripada si iblis dengan rencananya yang baik bagi kita. Apa yang mungkin Bapak Ibu rasakan hari-hari ini? Apakah sedang mengalami sesuatu yang buruk? Permasalahan ekonomi, keluarga dan segala macam yang mungkin sedang menekan kita. Ingat, itu bukan akhir segala-galanya. Itu hanya suatu plot kecil yang iblis sebarkan. Tapi di balik itu kita tahu bahwa Tuhan punya satu tujuan dan rencana yang baik di balik itu semua. Nah, sekarang kita lihat di sini yuk. Apa yang terjadi pada waktu Yusuf ada di Mesir? Dia pernah difitnah oleh istri Potifar tanpa perbuatan yang dia lakukan, tanpa proses peradilan, dia masuk dalam penjara. Tapi suatu kali, waktu waktu Yusuf ditangkap, Kejadian 39 ayat 20 sampai 21 ngomong gini, lihat. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan raja dikurung. Artinya dia dianggap sebagai tahanan politik, menodai istri pejabat istana. Ya, nah demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Mungkin bagi Yusuf karena dia tahanan politik dianggapnya, dia nggak bisa berbuat apa-apa, nggak berkutik apa-apa. Tapi perhatikan ayat 21, ada bunyi apa nih? Tapi Tuhan, but God, menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuatnya Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik. Artinya di sini saya mau bilang begini, tahanan bukan akhir segala-galanya, penjara bukan akhir segala-galanya bagi Yusuf. Prison is not the dead end. Artinya masalah apapun yang sedang kita hadapi bukan akhir segala-galanya di situ. Karena di balik itu semua, perhatikan, Tuhan tetap punya rencana. Dengan adanya COVID, mungkin kita anggap itu menjadi satu bencana. Enggak. Di balik itu, maka bisa kepikir, kenapa bisa ada online Zoom? Dulunya kan kita nggak pikir ada Zoom. Ada Zoom yang bisa menjangkau. Dari situlah kemudian bisa berkembang untuk khususnya untuk menjadi bentuk UT. Bisa menjangkau dengan kata-kata everywhere, kita bisa jangkau di sana. Artinya sesuatu yang buruk, iblis sebarkan plot. Tapi Tuhan bisa ubah yang buruk sekalipun untuk menjadi sesuatu yang baik. Untuk bisa menggenapi daripada rencana daripada Allah. Nah, sekarang kita lanjut yuk. Nah, sekarang kita lihat di Kisah Para Rasul 7 ayat 9 sampai 10. Ini ungkapan daripada Stefanus waktu Paulus ketika dia diperhadapkan untuk memberitakan tentang pembelaannya dia itu. Perhatikan di Kisah Para Rasul 7 ini ya. Nah, lihat. Saya nggak baca bahasa Indonesianya, agak sedikit ngejelimet. Tapi saya bahasa Inggrisnya, lihat. Saya ngambil dari, saya baca deh atasnya dia, biar Bapak Ibu nggak bingung. Karena iri hati jadi dia cerita. Bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tetapi, perhatikan ayat 9 tuh. Tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika dia menghadap Firaun, Raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Kalimat ini di ayat 9 dikatakan begini. But God, tapi Tuhan, was with him and rescue him from, lihat, ini yang cukup menarik. All his troubles. Bentuknya plural. Allah menyertai Yusuf dan menolong Yusuf dari segala permasalahan. Kata-kata segala ini kita ingat. Semua permasalahan. Artinya apa? Setiap masalah yang mungkin bagi kita anggap buruk. Masa dalam keluarga yang kita anggap seburuk apapun juga. Di balik itu Tuhan punya rencana yang lain. Ya, iblis hanya bisa ngasih plot. Tapi Tuhan bisa mengubah menjadi satu rencana yang indah. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita lanjut ya. Nah, but God itu apa sih akhirnya artinya? But God boleh kita katakan itu adalah kata hubung.
conjunction. Jadi kayak guru bahasa Indonesia nih ngajar ya. Nah, but God kita ibaratkan seperti backspace yang ada di PC kita. Backspace yang ada di HP kita. Backspace yang ada di laptop kita. Ketika kita mengetik sesuatu yang salah, maka kita tekan backspace ini, maka dia akan menghapus tulisan yang salah tersebut dan kita rubah menjadi sesuatu yang bagus. Ketika lihat when God backspace, kata but God artinya backspace-nya Tuhan. Ketika backspace-nya Tuhan, ya when God backspace on the period and make it a comma, bisa mengubah satu titik yang iblis katakan titik, bisa dirubah menjadi koma. Mungkin iblis ngomong gini, aku kasih kau kanker stadium 4, matilah kau. Titik seakan-akan. Tapi Tuhan bisa ubah titik ini menjadi koma. Saya ingat dengan salah seorang teman kita, wagem kita yang ada, Ibu Wagem malahan, Ibu Wagem yang ada di Garut, Pak Tini, istrinya seorang dokter, Dr. Agustin. Satu kali ketika dia mengajar KOM 200, dia pernah cerita sama saya gini, Dre, ada yang nanya di kelas, Bu dokter, kalau sakit kanker, apakah itu ada obatnya enggak? Lalu dia jawab gini, cukup bijak lah seorang Ibu Gem, seorang dokter. Jawabannya mau secara medis atau secara rohani, teologi. Kalau secara medis, kanker itu tidak ada obatnya. Pasti lewat. Tetapi jawaban kedua, mujizat masih ada. Artinya itu bukan titik, koma itu tetap Tuhan bisa rubah. Makanya lihat, sinonimnya adalah He turned it, He made a way. Tuhan bisa ubah dan buka jalan bagi kita. Itulah makna but God. Nangkap ya di sini ya. Nah, kita lihat. Jadi kalau kita lihat keseluruhan kata tetapi Tuhan, ada dua kata yang menjadi detak jantungnya Injil kita. Saya mau bilang gini sekali lagi ya. But God, tetapi Tuhan adalah dua kata yang menjadi denyut jantungnya daripada kitab Injilnya kita. Nah, kita ingat pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, lalu Tuhan bikin planning apa? Dikumpulkan mereka, Tuhan ngomong, aku akan bikin permusuhan antara engkau dan wanita ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Nanti dari keturunan si perempuan akan lahir seorang Mesias. Yang akan menghancurkan kepala kamu. Kepala si ular, kepala si iblis. Kapan terjadinya? Artinya itu kan si tengkorak, si kepala si ular itu dihancurin. Kapan? Waktu Yesus disalib. Yesus disalib di mana sih? Arti Golgota apa? Bukit Tengkorak. Artinya apa? Penggenapan yang Allah berikan itu sudah tergenapi. Waktu salib Yesus terpancang di Golgota, Bukit Tengkorak. Disitulah kepala ular itu sudah diremukan. Pak. Hancur. Iblis gak bisa apa-apa lagi. Iblis mengatakan sekarang. Jadi kita tahu lah iblis tadinya kan dia adalah si Lucifer. Penghulu malaikat. Nah kenapa sih dia ngeberontak? Nih lihat nih. Mazmur 8 ayat 4 sampai 6. Ini Mazmur daripada Daud. Daud ngomong gini. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang kau tempatkan. Suatu kali Daud ketika di padang gurun, dia ngelihat bintang-bintang. Dia langsung ngomong gini. Bulan bintang alam semesta ini diciptakan dengan jari tangannya Allah. Tapi manusia yang lebih kecil dari alam semesta diciptakan dengan bagian apanya Allah. Artinya kalau dibandingkan alam semesta, manusia itu gak ada nilainya apa-apa. Tapi kenapa dia bilang begini? Apakah manusia yang nunjuk kepada dirinya dia sendiri? Sehingga engkau mengingatnya. Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Nah, di ayat yang ke-6 nih. Namun lihat, engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Manusia itu hanya beda tipis dengan Allah. Makanya di kitab Kejadian kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita bukan menyemut, bukan monyet. Kita Allah kecil. Gambar citra Allah ya kita ini. Ketika kita dihancurkan oleh si iblis, karena tahu kan Lucifer, aku ingin menjadi seperti Allah. Dia berontak padahal belum dia kerjakan, masih ada di dalam benak dan rencana hatinya. Allah gak berkenan dibuang. Lalu jadi iblis, dia lihat berikutnya. Loh kok aku ingin jadi seperti Allah. Allah gak berkenan. Sekarang Adam dan Hawa diciptakan berikutnya. Segambar dan serupa dengan Allah. Iblis gak terima.
Gua hancurin ini nih ciptaannya. Makanya kenapa peristiwa Taman Eden terjadi? Adam Hawa jatuh dalam dosa. Artinya rencana Allah hancur. Padahal Allah ngomong gini, beranak cuculah dan kuasailah bumi. Hancur. Mungkin plot itu diberikan oleh iblis menjadi suatu titik. Nah, Adam Hawa jatuh dalam dosa, matilah kau. Bisa apa kau sekarang? Mungkin di benaknya iblis, Allah akan musnahkan Adam Hawa, ciptakan manusia yang baru. Ternyata Allah enggak. Allah bikin planning. Aku akan bikin permusuhan. Nanti dari rahim perempuan ini akan muncul seorang yang namanya Yesus. Artinya satu titik yang diberikan oleh si iblis diubah oleh Allah menjadi koma. But God. Bisa nangkap Bapak Ibu di sini? Nah, ini ya nanti kita akan peringati tanggal 18 nanti ya. Nah, lanjut ya. Nah, Kisah Para Rasul 3:19. Iblis nggak suka juga. Nggak sampai di situ. Perhatikan, saya pakai referensi bahasa Inggrisnya ya. Karena kalau lihat bahasa Indonesianya agak ngejelimet bahasanya. Makanya nggak heran kenapa kita disuruh baca Alkitab saat teduh malas. Bahasanya bikin bingung. Bahasa Inggrisnya lihat. Dari Alkitab Kisah Para Rasul 3:15 lihat. You kill the author of life. Intinya gini, kamu bunuh si sumber kehidupan itu. Atau si penulis kehidupan itu. Tapi lihat, but God. Tapi Tuhan membangkitkan dia dari kematian. Dan kita inilah saksi akan itu. Makanya kenapa waktu Yesus naik ke surga, kita harus menjadi saksi, pergi jadi saksi ke Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Kitalah yang menjadi saksinya sekarang. Mungkin iblis katakan, oke, Mesias lahir, tapi aku belum kalah. Aku pantek dia di atas kayu salib. Yesus aku bunuh. Selesailah kau. Tapi Tuhan bikin koma titik itu. But God raise him from the dead. Amin. Tetapi Allah. Nah, disinilah kalau kita perhatikan. Secara tata bahasa lah kita ngomong. Biasanya sebelum kata tetapi di depannya pasti ada koma. Benar ya? Benar ya? Nah, yang lihat. Koma, a comma should be used before but. Sebuah koma pasti digunakan sebelum ada tanda koma. Sebelum kata but. Ya, nah, when the conjunction is linking to independent clauses, artinya kata but di depan but ada koma. Tetapi, nah kata tetapi ini sebetulnya menghubungkan dua klausa yang berbeda, B dan A. Kemarin Sabtu saya ada di Sentul, tetapi hari ini saya ada di Lembang. Artinya posisi klausa kedua sudah membatalkan klausa yang pertama. Benar ya? Saya kemarin sakit tenggorokan. Tapi hari ini saya bisa khotbah di Lembang. Klausa kedua sudah membatalkan klausa yang pertama. Artinya saya mau bilang begini Bapak Ibu ya. Nah, hukum daripada Tuhan adalah jangan pernah kita kasih titik ketika Tuhan masih kasih koma dalam kehidupan kita. Masalah tidak menghentikan kita. Karena kita percaya ada koma selalu Tuhan berikan. Maka itu saya bilang gini ya, hidup kita adalah kumpulan serial daripada koma, bukan titik. Jadi perjalanan hidup manusia itu adalah koma, 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 bukan titik. Selama Tuhan gak kasih titik, jangan pernah kita kasih titik. Kalau Tuhan kasih titik artinya apa? Rip kita, udah ada di nana rohana kita, ada di bumi baru kita, meninggal. Jangan kasih koma titik selama Tuhan masih kasih koma dalam kehidupan kita. Ya, karena perjalanan hidup kita adalah koma, 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 dan koma. Nah, berikutnya kita lihat. What comes after that? Apa yang selanjutnya setelah tetapi akan membatalkan apa yang terjadi di awal. Amin ya. Nah, kalau kita paham tata bahasa ini, kita paham makna ini. Roma 6:23. Sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Klausa pertama, upah dosa maut, masuk neraka. Tapi ada koma nih. Tapi kasih karunia Allah, hidup yang kekal. Kematian Yesus membawa kita kehidupan yang kekal. Artinya klausa yang kedua sudah membatalkan klausa yang pertama. Nangkap ya Bapak Ibu ya. Nggak ngejelimet ya. Nangkap ya. Nah,
Disinilah maknanya. Kenapa but God, tetapi Tuhan menjadi detuk jantung daripada Alkitab kita. Itu perannya dan itu Allah kita. Ya, nah oleh sebab itulah but God bisa mengubah. Pada waktu kita lost, terhilang, tetapi Tuhan akan mengubahnya. Kita akan dijumpai, kita akan ditemukan. Pada waktu kita broken, hancur hati, tetapi Tuhan akan mengubahnya. Kita akan dipulihkan. Waktu kita mengalami ketakutan, tapi Tuhan mengubahnya menjadi kita merasa aman dalam perlindungan Tuhan. Pada waktu kita bound, terikat, maka Tuhan akan mengubahnya menjadi apa? Delivered. Set free, dibebaskan. Pada waktu kita tempted, dicobai iblis, diuji oleh si iblis, but God changed everything to be delivered. Kita akan dibebaskan. Pada waktu kita ashamed, mengalami rasa malu karena dosa, karena segala hal, Tuhan bisa mengubahnya. Tapi Tuhan bisa mengubahnya, kita memiliki rasa percaya diri. But God mengubah segala-galanya. Tetapi Allah itu bicara mengenai satu koma, bukan Tuhan berikan titik bagi kita. Nah, oleh sebab itu, berikan Roma 8, 31-39, cuma pakai bahasa sederhana saya katakan, Allah di pihak kita. Siapa yang akan melawan kita? Apapun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena Allah itu kasih, maka kasih Allah inilah yang akan mengikat kita dengan Dia. Tidak ada tangan apapun yang dapat memisahkan kita dengan kasih Allah. Masalah pun tidak. Karena Tuhan masih tetap bisa mengubah titik yang diberikan oleh si iblis menjadi sebuah koma. Amin ya. Nah, maka itu, ini bahasa Inggrisnya, itu bahasa Indonesianya. Mazmur 34 ayat 20. Lihat. Kemalangan orang benar sedikit. Salah baca. Banyak. Artinya iring Yesus bukan berarti masalah hilang. Debt collector nggak datang lagi ke rumah. Ya, gitu kan ya. Nggak ada masalah. Fine, asik gitu. Nggak. Kemalangan orang banyak. Tapi Tuhan, but God. Lihat, melepaskan dia dari semuanya itu. Lihat kata-kata dari semua itu. Bukan sebagian, tapi dari semuanya itu. Amin ya. Dan ini screen terakhir nih. Berarti selesai tugas saya. Imam pemuji boleh maju yuk. Bentar. Masih ada 2 screen lagi. Nggak apa-apa lah, majulah, nggak apa-apa. Nah, lihat. Screen ini ada screen yang terakhir. Ya. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Perhatikan. Ya. Pencobaan bahasa Indonesianya, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Bahasa Indonesianya dikatakan sebab Allah setia. Bahasa Inggrisnya dikatakan, lihat, but God is faithful. Faithful itu faith itu apa? Iman. Faithful berubah, artinya setia. Dalam bahasa Inggris faith itu iman. Faithfulness artinya setia. Nah, Allah setia terhadap apa? Terhadap janji yang pernah diucapkan. Dia gak akan pernah nyangkali janji itu. Jika ada berkat bagi kita, berkat itu tetap terjadi. Cuman proses pun harus terjadi. Kadang proses untuk mendewasakan kita. Kadang proses untuk membentuk kita lebih mengenal akan Allah dan mengandalkan akan Dia. Proses mendewasakan kita. Jangan bikin titik, tapi bikinlah itu menjadi koma di depan Allah. Nah, oleh sebab ini screen terakhir. Oke, Imam pemuji, pemusik yuk, maju. Lihat, no one can block the blessing that God has for you. Amen. Tidak ada satu tangan apapun yang bisa ngeblocking berkat yang sudah Tuhan berikan buat kita. No way. Iblis pun gak bisa. Dia hanya bisa kasih plot kecil, tapi plot itu bisa dirubah menjadi koma oleh Allah, menjadi satu rencana yang baik bagi kita. Amin ya. Oke, yuk kita bangkit berdiri.